Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Pratama. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai jenis, karakteristik, kekurangan, dan kelebihan dari media pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai jenis, karakteristik, kekurangan, dan kelebihan dari media pembelajaran, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, dan peralatan. Menurut Syaiful Bahri Jamarah dan Azwan Zain, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau informasi pesan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari media pembelajaran. Terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama media audio, kemudian media visual, dan yang ketiga yaitu media audiovisual. Yang pertama yaitu media audio. Media audio merupakan media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal, yaitu ke dalam kata-kata atau bahasa lisan, maupun nonverbal. Contohnya yaitu radio, CD, kaset audio, telepon, tape record, dan laboratorium bahasa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari media pembelajaran dari audio ini, yaitu ada beberapa karakteristik di media audio. Yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, atau mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Yang kedua, pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Dalam hal ini yaitu peserta didik itu sendiri. Yang keempat yaitu dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Dan kemudian yang kelima, sifat komunikasinya hanya satu arah. Yang keenam, sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa. Serta yang ketujuh yaitu pesan atau informasi atau program terikat dengan jadwal siaran, yaitu pada jenis media radio. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari media audio ini. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan dari media audio ini yang pertama, media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua, materi dapat diputar kembali. Ketiga, dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta didik dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kemudian kekurangan dari media audio ini yaitu yang pertama, karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa, serta susunan kalimatnya. Kemudian yang kedua, media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Kemudian kita memasuki media yang kedua, yaitu media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik, kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama media visual diam. Contoh dari media visual diam ini yaitu foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Kemudian jenis yang kedua yaitu media visual gerak. Gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film, bisu, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media berbasis visual.
yaitu yang pertama visual diamati berdasarkan ruang. Kemudian yang kedua, visual juga menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Kemudian yang ketiga yaitu visual juga ditampilkan statis. Yang keempat, persepsi visual digunakan sebagai acuan dalam prinsip-prinsip kebahasaan media berbasis teks. Yang kelima yaitu media visual juga berorientasi pada siswa atau peserta didik. Dan yang keenam yaitu informasi dapat ditata ulang dan diatur oleh pemakai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari media visual. Yang pertama, kelebihan dari media visual yaitu dapat dianalisis lebih mudah. Selain itu, media visual juga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan juga membuat peserta didik untuk berpikir lebih kritis. Dan juga materi yang disajikan dengan menggunakan media visual akan lebih mudah diingat oleh peserta didik. Kemudian setelah saya membahas mengenai kelebihannya, di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dari media visual, yaitu hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah tunanetra. Media ini tidak dilengkapi dengan suara, jadi kurang menarik. Kemudian kita memasuki media yang ketiga, yaitu jenis media pembelajaran audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Menurut Jamarah, media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu media yang pertama audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti televisi, video kaset, film bersuara. Kemudian jenis yang kedua yaitu audiovisual tidak murni. Seperti apa audiovisual tidak murni ini? Yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, seperti film bingkai suara yang berbeda dari audiovisual murni tadi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik dari media pembelajaran audiovisual ini. Ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, biasanya memiliki sifat linear. Yang kedua yaitu biasanya juga menyajikan visual yang dinamis. Selanjutnya, digunakan dengan cara yang sudah diterapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Kemudian merupakan representasi fisik dari gagasan real atau juga gagasan abstrak. Selanjutnya dikembangkan dengan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, serta kognitif. Kemudian karakteristik yang terakhir dari media pembelajaran audiovisual ini adalah umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat perlibatan interaktif murid yang rendah. Nah, selanjutnya ditinjau dari karakteristik dari media yang telah saya sebutkan tadi, media audiovisual ini dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam, seperti contohnya yaitu TV diam, film bingkai suara, halaman bersuara, buku bersuara, dan lain sebagainya. Kemudian yang jenis yang kedua yaitu media audiovisual gerak, yang berbeda dengan yang diam tadi. Contoh dari media audiovisual diam bergerak ini yaitu film TV, film bergerak, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihan dari audiovisual ini yaitu yang pertama sangat praktis dan menarik. Kemudian
Yang kedua yaitu harganya relatif tidak mahal karena bisa digunakan berkali-kali. Selanjutnya menghemat waktu dan video atau film dapat diputar kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari media audiovisual ini. Kekurangannya yaitu membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat media belajar audiovisual karena media ini berupa suara dan gambar-gambar, baik gambar bergerak maupun gambar diam. Oleh karena itu, pembuatan media ini cenderung lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan media visual dan media audio. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai jenis, karakteristik, kekurangan, dan kelebihan dari media pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.